warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Peri Yulindra, SPD. Saya guru matematika di SMA Negeri 2 Dumai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMA Negeri 2 Dumai. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapkan dulu. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Oke, kalau sudah siap, kita absen dulu ya. Absen, siapa yang saya panggil silakan tunjuk tangan ya. Pertama Cici. Oke, hadir. Fauzia. Fadla. Iqbal. Ada, Bu. Nadia. Najwa. Nazik. Nur Sasha. Zia. Ada, Bu. Oke, lebih hadir semua ya. Ada dalam tasmu. Apa yang pakai? Ada, Bu. Pakai. Kalau jenis atau sapi. Tuh, ambil sampahnya. Ambil sampahnya. Cepat ya, dipakai dakinya ya. Terus satu lagi, kalau dalam belajar namanya di depan jangan ada kartu kosong. Yang di belakang pindah. Najwa, pindah Najwa. Oke, kita mulai pendahuluan kita yang pertama, edukasi kamus itu ada motivasi. Jadi di sini Ibu kasih sebuah video sebagai motivasi kamu untuk belajar ya. Orang begini pasti menjadi impian dan keinginan kamu menjadi keinginan tanpa ada yang mohon menunjukkannya. Nggak katanya nanti aja besok aja nih harus belajar dan lakukan apa yang tidak perlu tahu ya akan bilang sampai sini adalah mimpi dan keinginan akan hanya menjadi sebatas aman tidak hanya bermasalah dan sebenarnya. Belajar mengembangkan yang ada orang malas, orang kita orang malas, lama-lama bodoh, tapi orang bodoh yang lain lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan lama-lama pintar. Kesempatan tidak ada sekali, kalau berkata tentu itu adalah kesempatan sama. Kaki masuk pagar, masuk bahasa kali, buat saja dan mana. Setelah kita nonton video tadi mengenai motivasi, kira-kira apa tuh motivasinya kalian? Oh, Apa sih ya? wajadau. Apa tuh? Siapa yang bersungguh pasti jangan merasa. Oke, very good. Ada lagi? Apa lagi tadi? Video tadi tuh? Jangan bermalas-malasan, Bu. Oh, jangan bermalas-malasan. Apa tadi? Tidak ada yang Oke. tidak ada yang bodoh, tapi yang ada Malas. Jadi jangan ada yang mager-mager masalah tugas kerjakan. Oke, kita tinggalkan masalah yang video tadi. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan materi, di sini Bapak mengingatkan kembali materi kita sebelumnya, ya. Jadi operasi matriks. Nah, operasi matriks siapa yang masih ingat matriks? Oke, Ziad. Operasi matriks itu terbagi atas 4, Bu. Apa itu? Yang pertama pertambahan, pengurangan, sama perkalian, Bu. Oke, bukan pertambahan ya, penjumlahan. Oke, penjumlahan, pengurangan sama perkalian. Nah, perkalian itu kan
dengan matriks. Oke, perkalian matriks dengan matriks atau perkalian dua matriks dan perkalian skalar. Dan pada saat penjumlahan dan pengurangan itu kan ada syaratnya tuh. Nah, siapa yang tahu syarat untuk penjumlahan dan pengurangan matriks? Loh, Matriksnya harus berorbit sama. matriks harus berkondol sama good. Lanjut, masih mengenai operasi matriks. Masalah perkalian, ya, ada perkalian skalar sama perkalian dua matriks. Nah, untuk perkalian skalar itu gimana? Tuh, Mengalihkan bilangan real. dengan mengalihkan bilangan real. Oke. Siapa yang masih ingat mengenai perkalian dua matriks? Apa syaratnya? Apa Najwa? Banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Oke, gitu ya. Itu untuk syarat perkalian dua matriks. Jadi nanti itu terutama perkalian itu akan dipakai untuk materi kita hari ini. Oke, itu masalah operasi matriks ini ya. Yang kita bahas tadi. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan perkalian dua matriks. Oke, Bu lanjutkan lagi mengenai determinan ordo 2 kali 2. Ya. Siapa yang masih ingat nih mengenai determinan? Apa itu determinan? Tasya? Selisih antara perkalian elemen diagonal utama dikurangi dengan diagonal kedua. Oke, selisih pada diagonal. Perkalian pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal. Cara determinan biar nggak lupa ya. Apa lambang determinan? Gampang, lambang determinan. Fadlan. Berbentuk tanda. Nah, itulah dia materi yang akan kamu kaitkan dengan materi kita hari ini ya. Ibu lanjutkan. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama untuk kompetensi dasar itu ada 3.4 mengenai menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Di mana indikator yang harus kamu capai itu yang pertama itu menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2. Yang kedua memecahkan masalah harus kamu capai mengaplikasikan inverse matriks berordo 2 kali 2 dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, itulah kompetensi dan indikator kita hari ini. Nah, apa tujuannya? Dengan KD dan indikator tadi, tujuannya melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran program based learning atau PBL serta mengintegrasikan unsur feedback dan coach, berbantuan bahan ajar dan LKPD, peserta didik dapat menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2, memecahkan masalah sistematis yang berkaitan dengan inverse matriks ordo 2 kali 2, dan mengaplikasikan inverse matriks berordo 2 kali 2 dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar dan tepat. Jadi tujuan kita belajar hari ini ya. Berbagai bidang seperti dalam pendidikan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dalam bidang ekonomi, bisnis dan perdagangan untuk analisa output dan input. Sedangkan dalam bidang militer, inverse bisa digunakan dalam kriptografi. Jadi yang namanya pelajaran matematika itu pasti ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari itu. Banyak dalam jual beli ada, ekonomi ada, dan di militer juga ada. Ya, itu manfaat kita belajar inverse matrix. Nah, apa garis besar kegiatan kita hari ini? Yang pertama pendahuluan, tadi Ibu mulai. Yang kedua nanti setelah ini akan edukasikan permasalahan. Ya, karena kita menggunakan PPR, PPR itu bermula dari bahan masalah yang akan kamu kerjakan. Lanjut kamu nanti diskusi kelompok, mengerjakan LKPD dan menyampaikan hasil diskusi. Nanti LKPD akan saya berikan. Lanjut saya kasihkan penguatan materi. Terus menyimpulkan hasil belajar bersama siswa. Yang terakhir nanti evaluasi dan refleksi. Nah, itulah kegiatan kita untuk hari ini. Ya, dan ingat tuh, ada tuh ingat Bu di situ ya. Selama pembelajaran, guru akan menilai sikap dan keaktifan kamu. Jadi keaktifan kamu nanti dalam diskusi, dalam presentasi nanti itu akan saya nilai. Ya, oke. Jadi silakan tunjukkan keaktifan kamu nanti ya dalam saat diskusi dan presentasi nanti. Oke, kita masuk dengan kegiatan
kegiatan inti kita hari ini. Nah, di sini ada suatu permasalahan, ya, suatu permasalahan. Ibu minta tolong satu orang untuk membaca. Farel, coba dibaca Farel, buatkan suaranya ya biar teman-teman dengar. Di era modern, informasi rahasia yang berhubungan dengan politik dan pertahanan selalu menjadi faktor penting dalam militer dan tidak jarang juga informasi rahasia itu bisa menjadi kunci kemenangan. Sebuah surat kabar terkemuka Inggris mengatakan di Paris, Prancis. Kemudian bersama teman kelompokmu temukanlah pesan rahasia tersebut. Jika pesan rahasia tersebut merupakan matriks persegi 2x2 dengan kunci sandinya yaitu 12 dan 13, dan maksud kode yang diterima adalah 41, 17, 55, 18 dan 50, 11, 69, 12. Nah, itulah permasalahannya ya. Jadi kita di sini nanti akan menemukan pesan rahasia. Nah, di sini ada nih. Ada pesan rahasia yang akan kita cari menggunakan kode yang tadi. Ada 4 lukisan yang akan kita cari. Nah, kodenya yang mana? Di lukisan mana yang akan kita cari? Itu nanti kita gunakan menggunakan inverse matrix order 2x2. Oke. Dari permasalahan ini, siapa yang bisa menemukan apa kira-kira yang diketahui dari permasalahan yang akan kita cari? Laudator. Menemukan pesan rahasia. Menemukan itu yang diketahui? Oh, bukan. Oh, lanjut. Bapak, lanjut. Siapa lagi? Oke, kasih. Kunci sandinya 12, 13. Kode yang diterima 41, 17, 55, 18 dan 50, 11, 69, 12. Nah, itu yang diketahui adalah kunci sandi sama kode yang diterima. Dan ini adalah kodenya. Jadi nanti ini kodenya ini kamu konversikan dalam bentuk huruf. Nanti yang kamu cari itu dapatnya angka, nanti kamu konversikan ke dalam bentuk huruf. Misalkan huruf A yang matrix yang kamu dapat itu misalnya 1, 2, 1, 3. Berarti 1 itu berarti huruf A, 2 itu berarti huruf D, 1 tadi huruf A, 3 adalah huruf C. Berarti kamu buat sebuah kata dari lukisan yang tadi. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Nah, sekarang kita diskusikan menggunakan LKPD. Nanti saya berikan LKPD. Oke, ini ada LKPD. Nanti saya berikan LKPD ini per kelompok, ya, per kelompok. Dan itu nanti kamu diskusikan. Permasalahannya semuanya ada di sini. Nah, nama anggota kelompoknya itu saya acak, saya random. Sini saya belum ada membuat kelompoknya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti saya acak menggunakan tuh seperti biasa ya, kita pernah mengacak juga ya. Kita gunakan aplikasi ini untuk mengacak untuk nama anggota kelompoknya. Oke, kita acak ya. Untuk kelompok pertama itu nomor 11 ada Nusabrina. Lanjut temannya itu yang kedua nomor 4 itu Iqbal. Nomor 7 berarti Hasib itu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 itu ada Laudatur. Kelompok terakhir Fadlan, Najwa, dan Tasya. Nah, itu anggota kelompoknya ya untuk hari ini. Dan dari unsur kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke. Jadi sekarang dibagikan bahan ajar atau KPD-nya. Nanti ini bahan ajarnya silakan sebagai pedoman kamu untuk membahas LKPD ya. Ini bahan ajar dan ini LKPD-nya. Nah, LKPD nanti kamu buat anggota kelompoknya berapa. Siap-siap aja. Ada pertanyaan silakan bertanya. Keaktifan, hai saya nilai. Paham? Oke, dibagikan. Kerjakan LKPD-nya, bagi-bagi tugas. Jangan hanya satu orang aja yang mengerjakan, berbagi tugas. Dan setelah diskusi, silakan dikumpulkan, boleh difoto, silakan atau dikirimkan ke WA saya, nanti saya silakan di sini, atau nanti langsung kamu sendiri presentasi. Kalau kemarin saya suruh bawa laptop ya.
Nanti saya hasilkan LKPD-nya dalam bentuk soft copy. Ya, saya hasilkan, silakan diketik di situ boleh. Oh ini kan? Mana tuh tampilnya? Ini kan? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan Bu. Ini kali ini. Oh ini. Bagi baginya satu per lima. Kali ini kali ini berapa? Min satu. Iya min satu. Nomor 3, ada lagi masalah? Ini akan satu per lima. Kali lima. Jika sudah selesai, nanti jika sudah selesai, silakan dalam bentuk pesan progresif atau kirim ke grup juga boleh ke kelas ya. Nanti kita tampilkan. Terima kasih. Siap, Bu. Oke. Kalau sudah siap, untuk presentasi Ibu tidak akan menentukan kelompok mana yang tampil. Ya, silakan siapa yang mau tampil pertama dulu. Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 4 yang tampil pertama, kelompok yang tampil kedua. Nanti sebagai perbandingan. Oke, kelompok 5. Nah, kelompok 1, 2, dan 3. Nanti silakan apa yang ditampilkan dari 2 tadi teman kamu kita bandingkan ya. Jadi kita dengarkan dulu teman kamu untuk presentasi. Paham? Kita persilakan untuk kelompok 4 maju pertama. Setelah itu nanti lanjut kelompok 5 untuk presentasi. Kelompok yang lain silakan menyimak apa yang didiskusikan dan perhatikan KPD-nya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 4 akan menerangkan tentang hasil diskusi kami, yaitu informatik kelompok 2 kali 2. Dengan nama kelompok, saya Jack Nanda. Saya Nadia Putri. Saya Nazar Fatih Sagar. Langsung saja kita ke soal yang dituju. Dari sini kita tahu dari permasalahan di atas yang kita ketahui yang kami cari kunci carinya yang A adalah 1, 2, 1, 3. Yang kedua pesan pertama yang diterima yaitu 4117 dan 1518. Yang pesan keduanya yang diterima adalah 50, 69, 11 dan 12. Ya, dari materi perkalian dua matrik jika diketahui dua matrik adalah min 1, 0, 4 dan 5 dan yang B nya 2, 1, min 1 dan 2. Yang kami tentukan adalah pesan rahasia. X sama dengan A inverse dikali B. A dikali X sama dengan B. Mari tentukan informatif A yakni A inverse. Langkah pertama tentukan determinan dari A yakni 1 dikali 3 dikurang 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 1. Yang kedua tentukan informatif A yaitu 1 dibanding 1 per 1 dikali 3 min 1 min 2 1 sama dengan 3 min 1 min 2 dan 1. Maka X sama dengan matriks A dikali B. Maka X sama dengan A inverse kali B 3 sama dengan 3 min 2 min 1 dikali 50 69 12 15 sama dengan 150 dikurang 69 110 min 10 ditambah 69 33 dikurang 12 min 22 ditambah 12 sama dengan 81 59 21 dan min 10. Oke, bisa dikonversikan ke kata-kata? Yang hasil kelompok 2? Kami yang Kelompok 1
Terima kasih untuk kelompok 4. Oke, kita lanjut nanti kelompok 4 yang kelompok lainnya nanti kita bahas ya. Tadi kelompok, oke, kelompok 5 silakan ke depan. Nama saya Nurita Nabila. Saya Pak Andraseng. Saya Tasya Sastria. Kami akan mempresentasikan tentang materi inverse matrix order 2x2. Untuk mencari perkalian A kali B yaitu baris kali kolom. Yang pertama A sama dengan min 1 405 dikali 2 min 1 1 2 sama dengan min 1 kali 2 ditambah 4 kali 1 min 1 kali min 1 tambah 4 kali 2. Determinan AB sama dengan 2, 9, 5, 10 sama dengan 2 kali 10 kurang 9 kali 5 sama dengan 20 kurang 45 sama dengan min 25. Menggunakan konsep inverse matrix order 2x2, tentukanlah inverse dari masing-masing matriks berikut. A sama dengan min 1, 4, 0, 5 dan B sama dengan 2, min 1, 1, 2. Seperti yang diketahui, rumus inverse matrix order 2x2, A inverse sama dengan 1 per determinan A kali diagonal pertama dibalikan dan diagonal kedua dijadikan negatif. Dikalikan negatif. Oke, lanjut. 1 A inverse sama dengan 1 per min 1 kali 5 dikurang 4 kali 0 inverse kali B. Didapatkan X sama dengan 13, 15, 15, 1. Jika dikonversikan dengan huruf 15, 15, 15, 1. Jika dikonversikan dengan huruf mana? 13 sama dengan M, 15 sama dengan O, 14 sama dengan N, 1 sama dengan A. Sama dengan 3 min 2 min 1, 1. Maka X sama dengan A inverse dikali B. Y sama dengan 3 min 2 min 1, 1 dikali 50, 11, 6, 9, 12 sama dengan 3 dikali 50 dikurang 2 kali 6, 9. 3 dikali 11 dikurang 2 dikali 12. Min 1 kali 50 ditambah 1 dikali 69. Min 1 dikali 11 tambah 1 dikali 12 sama dengan 150 dikurang 138. 33 kurang 24. Min 50 tambah 69. Min 11 ditambah 12. Dan didapatkan X sama dengan 12, 9, 19, 1 jika dikonversikan dengan huruf bisa. Setelah di atas, maka kesimpulan yang kita dapat, pesan pertama yaitu Mona, pesan kedua yaitu Lisa. Jadi pesan rahasianya adalah Mona Lisa. Ya, kelompok 4 dan pesan yang kedua itu udah fix semuanya sama? Untuk kelompok 1, 3 dan 2. 1, 2 dan 3 sama? Nah, yang untuk kelompok 4 tadi sama? Sama ya? Sama. Kita lagi untuk perkalian A kali B. Didapatkan tadi hasilnya itu A kali B itu adalah baris kali kolom. Baris kali kolom. Begitu seterusnya ya. Hingga dapatnya seperti ini. Nah, didapatkanlah hasilnya tadi 2, 9, 5, 10. Ada yang berbeda? Karena ini perkalian materi kamu sebelumnya. Ada yang berbeda? Enggak. Oke. Kelompok 4 sama? Sama. Oke, sama. Lanjut mencari determinan. Tadi kita sudah belajar mencari determinan itu adalah AD kurang BC. Diagonal utama dikurangi diagonal kedua. 2 kali 10 kurang 9 kali 5. Oke, dapat hasilnya min 25. Ada yang berbeda? Tidak. Nah, untuk mencari inverse tadi kelompok 4 cara membacanya itu masih salah. Bukan A min 1. Dibaca A inverse. Ini adalah lambang inverse. Dan A inverse bukan A pangkat min 1 ya. Oke, kelompok 4. Perhatikan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Yang tahu di mana kesalahan untuk kelompok 4? Ketemu sandinya. Kira-kira siapa yang tahu? Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dosatina dari kelompok 1. Saya ingin memperbaiki jawaban dari kelompok 4. Ya, silakan. Seperti yang kita ketahui, rumus dari A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali D min B min C A. Nah, sementara nilai A itu awalnya 1, 2, 1, 3. Nah, yang bagian B itu seharusnya 3, min B itu harusnya min 2. Dari A inverse, jadi apa? Diagonal utama dipindahkan posisi. Berarti 3 sama 1, oke, good ya. Diagonal kedua tidak dipindahkan, tetapi dikalikan dengan negatif. Berarti dia di sini ada min 2, di sini adalah min 1. Makanya hasilnya tidak ketemu dan tidak dapatlah kunci sandinya, nggak ketemu kunci sandinya. Ya, hanya mau nanya saja. Nah, berarti apa kunci sandinya?
area yang dicari. Oke? Nah, itulah hasil presentasi kita mengenai LKPD Inverse Matrix Ordo 2 kali 2. Oke, tepuk tangan untuk seluruhnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi mengenai Inverse Matrix Ordo 2 kali 2. Yang pertama yaitu mengenai Inverse Matrix. Apa itu Inverse Matrix? Inverse Matrix itu adalah kebalikan. Ya, kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Sekarang siapa yang tahu apa itu matriks identitas? Oke, silakan. Nah, 1, 0, 0, 1 atau itu sebagai matriks identitas. Terus suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang bertanya, kalau misalkan pembaginya 0 ada nilainya? Tidak, makanya kalau misalnya pembaginya adalah 0, kan ada nilai itu, tidak terdapat isi, makanya dikatakan tidak mempunyai inverse. Dan syarat inverse, oke, sini ada syarat inverse. Dua kali diinverskan, sama artinya A inverse ditransposkan, sama nilainya. Terus A kali B diinverskan, sama hasilnya B inverse kali A inverse. Jadi kalau misalnya A kali B boleh menjadi seperti ini, sama hasilnya. Atau D kali A diinverskan, sama artinya A inverse kali D inverse. Jadi boleh diagonal utama dipindahkan posisinya, diagonal kedua dikalikan negatif, atau ADC itu disebut adjoint matrix A dan dinotasikan dengan adjoint A. Oke, itu untuk mencari A inverse. Nah, ini tadi juga tambahannya, jika determinan tidak sama dengan 0, maka A mempunyai inverse. Jadi dengan tidak sama dengan 0 tapi selain angka 0 kan? Ya. Nah, dan matriks A disebut non singular jika determinannya sama dengan 0, maka A tidak mempunyai inverse. Kalau determinannya sama dengan 0, maka A-nya tidak mempunyai inverse. Paham sampai sini? Jadi syaratnya itu inverse itu tidak boleh determinannya sama dengan 0. Artinya kalau dia bentuknya 2 kali 3 ada inverse-nya? Tidak, jadi yang bisa diinverskan itu ordo persegi 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 sampai 4 kali 4 aja yang kita pelajari ya. Ini kan ada matriks 32, min 4, 16 sama min 48. Karena angkanya besar, ibu keluar lagi kalian berapa yang bisa menghasilkan kalau misalnya semua bisa bagi adalah ambil 16. 32 bagi 16 itu 2, min 4 bagi 16 itu min 1/16 kali 1 per min 2 min 1/32 ini juga tetap kalau langsung dikalikan ke dalam. Nah, ini hasilnya dari B inverse. Ya, mau ditanyakan? Tidak. Kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, kita simpulkan ya dari yang ibu bahas dan kelompok yang tadi telah kamu kerjakan tugasnya. Yang pertama, apa itu inverse? Nazif. Kebalikan. Inverse itu adalah kebalikan. Oke, berarti kebalikan ya. Lanjut, apa itu lambang inverse? Tadi yang disebutkan juga Tasya. A-1. Lambangnya pangkat min 1, tapi dibaca apa? Inverse. Lanjut, apa rumus inverse? Cici. Oke. Berarti A inverse itu 1 per determinan A dikali adjoint A. Adjointnya itu diagonal utama dipindahkan, diagonal kedua dikali. Syaratnya gimana determinan? Determinan bagaimana kalau ada inverse? Tidak boleh sama dengan itu sifat-sifat inverse. Siapa yang tahu? Oke, Pak. Sifat-sifat inverse itu kalau yang pertama tuh A inverse diinverskan itu sama dengan A. Oke, boleh terus? Itu A transpose itu diinverskan sama dengan A inverse ditransportkan. Oke, good. Yang ketiga? Itu yang A dikali. Tes apa yang telah kamu pelajari menggunakan astra diskusi tadi. Setelah ibu menerangkan materi, setelah kita simpulkan, ibu tes kamu. Ini ada 2 soal karena kita berbasis hot, ya, berbasis hot dan soalnya juga sungguh hot. Ini silakan kamu kerjakan. Ada tuh gambar karena tanda tanya dia pusing, gambar kalimat pusing ya. Ya. Dan silakan dikerjakan evaluasi. Silakan dicatat.
mau melakukan refleksi nih sama kamu. Ya, merefleksikan sama kamu bukan masalah. Menurut kamu bagaimana pembelajaran kamu hari ini? Refleksi dari kamu untuk ibu. Kita sama-sama merefleksi ya. Nah, apa dulu nih? Apa tuh? Yang tadi kan Apa lihat? tadi kan sebelum kita mulai pembelajaran Bu, Ibu ada memberikan video motivasi Bu. Karena video motivasi itu Bu, saya jadi semangat untuk mulai pelajaran ini. Ya kan Bu, saya mungkin teman-teman sekelas juga mau kalau videonya itu diperbanyak lagi Bu. Diperbanyak lagi? Maksudnya Belajarnya? Oh, gitu. Diperbanyak lagi bukan belajarnya tuh. Itu yang pertama masalah video. Oke, besok buat video lagi. Yang kedua apa lagi? Ada lagi? Apa tuh? PPT-nya bagus Bu, sudah PPT dipahami. mulai pahami. Menarik ya? ada apa Ibu? Ada gambar ibu. Oke, kita tutup itu bersih selfie di rumahnya. Ada lagi? Masalah apa PD-nya atau gimana apa? Saya juga baru tahu kalau bisa soal input itu bisa dibuat kayak tadi, ada batasan terus disusun. Iya. Jadi bisa ya. Jadi jangan dikatakan matematika itu tidak bisa ke kehidupan nyata. Semuanya bisa digunakan. Tuh contohnya tadi kan apa? PD. Ada lagi yang perlu diperbaiki? Itu soalnya jangan terlalu susah Bu. Oh, soal. Jangan sampai soalnya Oh, soal ini ya? Iya. Kalau masalah soal, karena kita itu berbasis hot ya. Terus kita itu kamu sudah di abad 21, milenial. Nah, berpikir kritis. Jadi kamu sini tutup harus berpikir kritis. Nah, mungkin soal ini sebenarnya simpel masih ini. Ya. Jadi besok ini untuk berpikir kamu biar kreatif. Itu gunanya ya. Jadi tidak hanya ke tugas yang menopang. Materi kita minggu depan mengenai determinan ordol 3x3. Silakan kamu pelajari dulu. Nanti kita diskusikan lagi tentang materi determinan ordol 3x3. Oke, sampai hari sini dulu materi kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Silakan siap-siap, kita sudah selesai. Ini tutup dulu ya. Kelas silakan disiapkan. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam.